Shalom, Shalom. puji Tuhan karena pada hari ini kita boleh bertemu di tempat ini guna kita melakukan ibadah online. Tema pada hari ini, hidup dikuasai firman Tuhan. Mari kita angkat hati kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Dengan pujian, terpujilah Allah. Mari saudara kekasih Tuhan, kita masuk di dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami ingin memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, memang benar Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya mengalami tahun 2019, kedua orang tua saya, papa saya dipanggil Tuhan. Tahun 2020, di bulan yang sama, di awal pandemi, bapak mertua saya dipanggil Tuhan. Ketika kami pulang tahun 2019, 1 bulan setelah sampai sini, setiap minggu kami harus transfer 500.000 untuk bapak mertua cuci darah. Dan kami belum bisa nabung sama sekali, tapi Tuhan itu baik. Ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita. Ketika suami pulang pada tanggal 1 April, langsung dirumahkan sampai bulan September kemarin. Saya juga dirumahkan, kami di rumah. Tapi berkat dan kasih Tuhan selalu melimpah. Selalu ada saja yang itu melalui orang-orang gereja, melalui hamba-hamba Tuhan, ada saja.
Dan pada akhir September kemarin, di situ kami hanya benar-benar berharap kepada Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami berharap. Di hari Minggu, posisinya saya waktu sakit, saya tidak bisa jalan. Ini asam urat itu tinggi sekali. Tiba-tiba bos telepon. Dia kasih kami rumah, tinggal gratis, saya dikasih kerja, Teddy dikasih kerja. Dan semua itu berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, katakan ku yakin saat kamu yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita mau menyatakan satu pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Lama kita tidak berjumpa. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan sehat, semua dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh mengawali kembali perjumpaan kita Bacem Mulyosari dalam persekutuan doa. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Engkau begitu baik. Engkau terus memelihara dan menjaga kami, hingga kami boleh melewati masa pandemi ini hingga bulan ke-8. Terima kasih Tuhan. Segala hal telah kami lalui dan Tuhan terus menopang kami. Kami mau melanjutkan kehidupan kami dengan tetap beriman teguh kepada Tuhan. Karena itu kuatkan kami, terangi langkah kami dengan firman Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, dimanapun kami berada. Biarlah kami Engkau berikan daya konsentrasi. Kami fokus untuk mendengar firman Tuhan, hingga kami merasakan disapa oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, ya Roh Kudus, tolonglah kami semua. Di dalam Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca satu ayat saja, ayat yang sangat terkenal dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang sangat terkenal, peristiwa pencobaan di padang gurun dilalui oleh Tuhan Yesus dengan berhasil. Dan salah satu kunci yang membuat Tuhan Yesus tetap teguh saat berada dalam kesulitan, pencobaan di padang gurun adalah ayat ini. Sekali lagi saya mau baca. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama masa pandemi ini kita lekat dengan sebuah himbauan dari pemerintah gitu ya untuk menjaga protokol kesehatan. Dan di masa pandemi ini kita tahu bahwa kita semua harus menjaga daya tahan tubuh kita. Masing-masing kita harus memiliki imunitas yang baik. Nah, ada satu publikasi tulisan yang saya tertarik dengan kalimat yang dicetak besar itu. Imunitas baik, corona tak berkutik. Kalimat ini mendorong kita untuk berjuang, menjaga kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh kita. Bagaimana caranya? Saya pikir kita sudah tahu ya, dengan makan makanan yang bergizi gitu ya, minum vitamin, makan makanan yang mengandung vitamin C gitu ya. Tapi juga melakukan olahraga, berjemur dan berolahraga. Yang mungkin lama kita tidak terlalu memperhatikan itu karena kesibukan kita. Tetapi di masa pandemi ini sekali lagi kita diingatkan, kalau kita mau imunitas kita, daya tahan tubuh kita kuat hingga kita tidak bisa dimasuki virus corona. Gitu ya, virus coronanya kalah, tadi katanya tak berkutik, maka kita harus
mengkonsumsi asupan makanan bergizi dan berolahraga. Selain itu kita juga tahu bahwa kita di masa pandemi ini diajak untuk membangun kebiasaan baru 3M. Saya kira sudah hafal semua ya. Memakai masker, lalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai sekarang masih terus kita lakukan. Ada dua hal yang kita pelajari di masa pandemi ini. Menjaga imunitas tubuh kita agar kita kuat menghadapi pandemi ini. Tubuh kita tidak gampang kemasukan virus. Tetapi juga membangun kebiasaan baru 3M. Nah, apa hubungannya ini dengan kehidupan rohani kita? Dengan kehidupan iman kita? Saudara-saudara, kalau bicara tentang pandemi, maka kita juga bicara tentang imunitas iman. Bukan hanya imunitas tubuh. Bukan hanya daya tahan tubuh yang kita perjuangkan. Tetapi di masa pandemi ini, ada begitu banyak di antara kita, banyak orang yang juga mengalami kesulitan, diserang krisis ekonomi. Selain kita harus berjuang menghadapi sakit penyakit, kita harus menghadapi masalah ekonomi. Karena itu imunitas iman kita harus kita perjuangkan. Kalau begitu, kita juga membutuhkan asupan makanan rohani yang menghidupi. Ketika kita selalu menyiapkan gitu ya, apa yang kita makan apakah memperkuat daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita. Kita juga mesti mempersiapkan apakah iman kita sudah terasupi oleh makanan rohani yang bergizi. Nah, untuk itulah Matius 4 ayat 4 penting untuk kita perhatikan. Karena Tuhan Yesus memberikan tips bagaimana supaya kita berhasil dalam hidup ini menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan pencobaan. Saudara hafal ayat tadi? Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, bicara tentang firman Tuhan, apa yang kita bayangkan? Kalau kita bicara firman Tuhan, apakah kita hanya membayangkan pegang Alkitab? Atau sekarang Alkitab elektronik di HP masing-masing? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita bicara tentang firman Tuhan, saudara, firman Tuhan adalah makanan rohani yang menghidupi dan menguatkan daya tahan iman kita. Jadi kalau secara fisik, tubuh kita perlu asupan makanan bergizi, vitamin C, vitamin D, dan sebagainya. Iman kita membutuhkan makanan rohani yang sehat. Makanan rohani yang perlu dikonsumsi setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanan rohani yang dikonsumsi setiap hari, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita cukup makan makanan rohani firman Tuhan, maka iman kita akan kuat. Kehidupan kita secara utuh gitu ya, tubuh, roh, jiwa, mental, spiritual akan sehat dan semangat. Hidup kita akan penuh damai sejahtera. Kita akan mampu berjalan di jalan Tuhan yang benar dan baik. Bahkan hidup kita berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Itu namanya imunitas iman kita kuat. Kalau cukup makanan firman Tuhan yang kita konsumsi. Persoalannya adalah, apakah dalam keseharian ini setiap hari kita selalu memperhatikan apakah saya cukup makan firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berapa kali makan untuk tubuh kita sehari? 3 kali itu yang normal ya.
Kalau yang makannya banyak, bawaannya lapar terus bisa sampai 4 sampai 5 kali gitu ya. Tetapi yang wajar 3 kali sehari. Saya kalau telat makan langsung lemes, kayak masuk angin, kepala langsung pusing karena asam lambung naik. Kalau tubuh kita kurang makan, asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita itu terlambat, apalagi kurang, saudara-saudara, maka kita akan mengalami sakit. Nah, kalau terus-menerus kurang, itu orang bisa sakit busung lapar, yang perutnya gede, kepalanya kecil kayak orang di Ethiopia, begitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu tubuh. Bayangkan, kalau iman kita itu kurang makan, maka kita juga akan kurus kering, sakit, dalam kondisi yang tidak sehat. Bila kita kurang makan firman Tuhan, maka iman kita akan sakit, akibatnya tidak sehat kehidupan kita. Tandanya apa? Mudah galau, mudah rasa ndak enak hati, dikit-dikit kesenggol titik langsung rambutnya berdiri, nyaut gitu, nyemprot, marah. Menghadapi pandemi yang tidak mudah ini, gampang cemas, khawatir. Orang akan gampang takut, putus asa. Orang tidak tahu mana jalan yang benar dan jalan yang salah. Matanya kabur untuk melihat mana yang benar dan salah. Karena apa? Karena dia kurang makan makanan rohani. Saudara, bicara tentang hidup dikuasai firman Tuhan, maka kita bicara tentang bagaimana kita memperhatikan asupan makanan rohani yang masuk dalam kehidupan iman kita. Imunitas iman yang tangguh, itulah hidup yang dikuasai firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, kalau di masa pandemi ini, kita belajar mengenal istilah 3M. Membangun kebiasaan baru 3M. Apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Maka saudara, kalau kita mau hidup kita dikuasai firman Tuhan, kita cukup asupan makanan rohani hingga kita punya imunitas iman yang tangguh, kita juga perlu melakukan 3M. Apa itu? Membaca dan memahami firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya baca dan paham, tapi merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tentu melakukan firman Tuhan. Jangan lupa ya, di masa pandemi ada 3M untuk tubuh kita gitu ya, untuk menjaga supaya kita tidak menjadi penyebar virus corona dan tidak terpapar virus corona, tetapi juga ada 3M untuk iman kita agar tangguh. Kita lihat satu persatu. Membaca dan memahami firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13 mengatakan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius agar bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun dalam membaca pengajaran firman Tuhan. Kenapa ada istilah bertekun? Satu bahaya bagi orang beriman adalah punya kitab suci. Saudara, adakah di antara kita yang tidak punya kitab suci? Saya yakin semua punya. Punya Alkitab, tetapi tidak tekun dibaca. Alkitabnya ditaruh dah. Ketika belum pandemi ya, kita ke gereja bawa Alkitab atau bawa Alkitab atau Alkitab elektronik gitu ya. Hanya dibuka di gereja. Mari kita bertanya, apakah kita membaca dan memahami firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita melakukannya rutin setiap hari? Itu yang pertama. Ataukah hari-hari tertentu saja? Di masa pandemi ini saudara, GKI Resut dan teman-teman di Bajemoyosari juga menerima materi itu. Kita terus diingatkan
Ada materi renungan pedoman saat teduh 4B yang tertulis dan dibacakan. Maksudnya apa? Supaya di masa pandemi ini orang terus mendengar firman Tuhan. Ada lawatan hati, ada materi doa syafaat yang juga ada bagian Alkitab yang dibacakan. Saudara, karena kita tidak akan kuat menghadapi pandemi dengan berbagai dampaknya kalau iman kita tidak cukup asupan makanan rohani. Rutin setiap hari. Apa saudara rutin membaca Alkitab setiap hari? Yang kedua, apakah seluruh isi Alkitab itu sudah dibaca? Satu kali saya berjumpa dengan seorang lansia. Lansia itu kalau didatangi, diajak ngobrol itu kan senang. Lalu diajak baca Alkitab itu senang. Dan yang menarik adalah ketika si Oma ini mengatakan, saya senang sekali baca Alkitab. Dari muda saya senang baca Alkitab. Wah, itu begitu menggembirakan saya. Ini kesaksian orang tua. Lalu saya bertanya, waduh, Oma berarti sudah berhasil ya menyelesaikan membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Oh enggak. Yang terus saya ulang adalah kitab Mazmur. Karena saya senang sekali dengan kitab Mazmur. Luar biasa. Mari kita membaca kitab Mazmur. Dia punya ayat favorit. Ya enggak apa-apa saudara-saudara. Kita punya ayat favorit, kita senang dengan kitab tertentu, ya enggak apa-apa. Kita baca berulang-ulang, ya itu baik. Tapi persoalannya adalah isi Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ada 66 kitab. Kita perlu tahu dan paham seluruh isinya. Kalau boleh saya bertanya, apakah saudara sudah pernah selesai membaca kitab Kejadian sampai Wahyu? Sudah selesai? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ada yang lebih dari 10 tahun, lebih 20 tahun. Kalau Kristennya sejak bayi, umurnya sudah 60 tahun, 65 tahun, berarti 65 tahun jadi Kristen. 65 tahun, 45 tahun, 30 tahun, atau 20 tahun, apakah tidak cukup untuk membaca Kejadian sampai Wahyu? Bukan hanya baca tentunya ya, paham. Hidup kita akan dikuasai oleh firman Tuhan. Kita memiliki kondisi iman yang tangguh kalau kita selalu mau membaca dan memahami firman Tuhan. Dan kita bersyukur di masa pandemi ini ada banyak di antara kita yang punya banyak waktu untuk membaca Alkitab. Yang kedua, saudara, M yang kedua. Setelah dibaca, dipahami, merenungkan atau meresapi firman Tuhan. Kalau baca paham itu tatarannya ada di kepala nih, di otak. Saya tahu firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ada di mana yang kita nyanyikan tadi. Saudara hafal ayat hafalan sekolah minggu. Mazmur 109 ayat 105. Tetapi kalau cuma jadi ayat hafalan itu cuma di sini. Tidak cukup. Kita mesti melanjutkan mengolah, merasakan di hati kita. Kita meresapi, merenungkan. Dalam Yosua 1 ayat 8 diingatkan, renungkanlah pengajaran firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, merenungkan, meresapi itu berarti kita membayangkan, kita merasakan, kita menghayati sapaan firman Tuhan dan kita menyetel, mensinkronkan hati dan pikiran kita dengan hati dan pikiran Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan yang kita baca. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertama, M yang pertama, membaca dan merenungkan, itu wajib. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Yang kedua adalah merenungkan. Ya, pertama membaca dan memahami, kedua merenungkan, meresapi dan merasakan.
Kalau dalam kalimat lain, ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Maka saudara-saudara membaca firman Tuhan itu juga harus dikecap. Dikecap itu diapakan toh? Pisang goreng itu enak, betul? Tertulis pisang goreng, pisang kipas enak. Saudara akan benar-benar tahu enak setelah dirasakan. Dikecapi, dirasani, merasakan dengan hati. Ini penting. Karena begitu kita mengolah rasa kita, saudara, maka kita akan merasakan Tuhan menyapa saya. Kemudian ada hal yang harus saya ubah dalam hidup saya. Ketika di masa pandemi ini mungkin saya menjadi cemas kalau karena kok pandemi tidak selesai-selesai, semuanya terbatas, tidak bisa jalan-jalan. Saya cemas. Ada Tuhan yang berfirman, yang menolong kita, mengingatkan kita. Hati yang gembira adalah obat. Tahu itu sejak kecil ada lagunya, hati yang gembira gitu. Tetapi bisakah engkau bergembira di tengah pandemi yang membuat kita mengalami banyak keterbatasan? Nah, saudara, ketika kita membaca firman kita merasakan, iya ya, kenapa saya tidak bisa bergembira? Bukankah Tuhan menyertai saya? Saya bisa melewati hari-hari, dari hari ke hari, dari tanggal ke tanggal. Sekalipun keadaannya tidak sempurna. Tapi saya bisa melewatinya. Kenapa saya tidak bergembira? Saya harus bergembira. Maka ada sesuatu yang diubahkan ketika kita merenungkan. Dan ketika kita merasakan itu ada sesuatu yang diubahkan, kita kroso. Kita ngerasa, saudara, itu membuat kita bisa melakukan M yang ketiga. Melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Karena itu Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau harus melakukan perintahku. Membaca, memahami, merenungkan, meresapi firman Tuhan. Itu dalam rangka supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan. Dalam rangka supaya kita bisa ikut perintah Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Ada kalimat bijak yang mengatakan, firman Tuhan bukanlah untuk sekedar dihafal atau dimengerti. Tapi harus dilatih untuk dilakukan setiap hari. Maka kita akan hidup senantiasa dalam anugerah Tuhan. Hidup dikuasai firman Tuhan ketika sudah sampai pada tahap melakukan firman Tuhan. Kita bersyukur di masa pandemi ini kita begitu mendapatkan kesempatan yang banyak untuk mendengar, membaca, memahami, merenungkan firman Tuhan. Tinggal satu ini, dilakukan apa enggak? Saudara-saudara, kalau yang paling gampang saja gitu ya. Saudara misalnya mendengar atau membaca renungan gitu ya. Misalnya mendengar sapa sabda itu. Hari itu ada pengantar yang mengatakan aku melakukan apa hari ini. Dilakukan enggak? Atau cuma didengarkan dong? Firman Tuhan diberitakan kepada kita. Menjadi makanan rohani yang menguatkan kita. Kalau kita benar-benar merasa disapa dan dengan sukacita melakukannya. Mari kita lanjutkan kehidupan kita di masa pandemi ini. Konsentrasi, membangun kebiasaan baru. 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi juga konsentrasi, membangun imunitas iman yang tangguh dengan 3M. Apa saudara? 1, membaca, memahami firman Tuhan. 2, merenungkan firman Tuhan. 3, melakukan firman Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kita baru bisa
mengamini apa yang tertulis dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau ini kita lakukan, maka kita memiliki iman yang kuat, hidup kita sehat dan tangguh. Mau pandemi corona, konrene, konrono, apapun gitu ya, siap kita hadapi. Sehat, tangguh menghadapi apapun. Karena iman kita kuat, penuh dengan topangan firman Tuhan. Tapi persoalannya kadang-kadang kita tidak selalu bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Sekalipun kita dengar berulang-ulang gitu ya. Kadang-kadang kita bukan sekedar tidak paham, tapi poyo-yoyo. Misalnya Tuhan mengatakan firman-Mu pelita bagi kaki. Apa iya ya? Kalau pelita itu berarti menerangi. Kalau saya jalan di kegelapan, di tengah hidup yang galau, penuh dengan keputusasaan, apa ya firman Tuhan itu membuat saya bisa melalui itu dengan selamat. Kadang-kadang kita ragu. Kalau kita mengalami keraguan itu, saudara, tidak apa-apa, itu manusiawi. Apalagi di tengah banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi persoalannya jangan berhenti pada keraguan-raguan. Segera ingat bangun kebiasaan baru. 3M. Saya ingat sebuah cerita yang mengisahkan seorang pemuda di sebuah KKR yang dilayani pendeta D.L. Moody. Diberikan kesempatan bagi peserta KKR itu untuk bersaksi. Dan seorang pemuda setelah mendengar firman Tuhan itu mengatakan, sebenarnya saya tidak terlalu yakin. Masih bingung gitu ya. Akan tetapi saya akan terus percaya dan taat. Saya tidak terlalu yakin tapi saya akan terus percaya dan taat. Walaupun tidak terlalu mengerti, tidak terlalu yakin tapi melakukan. Itu percaya dan taat. Dan si pemusik Daniel menuliskan kesaksian itu dan mengirimkan ke temannya, yaitu John Semis. Dan jadilah kesaksian itu inspirasi sebuah lagu Trust and Obey. Saudara tahu lagu itu? Lagu yang dalam buku nyanyian kita NKB nomor 116 diberi judul Siapa yang berpegang pada firman Tuhan, pada sabda Tuhan. Saudara bisa menyanyikan lagu itu? Lagu yang bertulis siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Kata aslinya adalah trust and obey. Tidak setiap saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan kita paham betul. Tetapi intinya kita paham. Kita tidak bisa memahami misteri firman Tuhan ini dengan baik, mungkin iya. Tetapi ada pesan firman Tuhan yang menyapa kita. Kalau kita mengolah, merenungkan, meresapinya. Kita mesti trust and obey. Percaya dan patuh. Supaya kita dikuasai firman Tuhan. Dan kita memiliki imunitas iman yang tangguh. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam jaya bagai
Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau bahagia melanjutkan kehidupan di masa pandemi atau sesudah pandemi, kuncinya ada pada membangun kebiasaan baru yang membuat imunitas iman kita makin tangguh. Yaitu apa? 3M. Membaca, memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat berbahagia, hidup dikuasai firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan diri untuk Engkau kuasai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan topangan firman Tuhan. Kami membutuhkan arahan, bimbingan firman Tuhan. Agar kami mampu menghadapi dinamika kehidupan di pelbagai musim kehidupan. Saat kami harus berjuang dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Engkau menolong kami untuk selalu menyediakan waktu kami. Menyediakan hati dan pikiran kami. Menyediakan hidup kami. Untuk Engkau isi, Engkau penuhi dengan firman Tuhan. Kami mau percaya dan taat pada firman Tuhan. Di dalam Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah pada siang hari ini. Jadi marilah kita bersama-sama untuk belajar membaca, memahami, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk di dalam persembahan. Kita akan naikkan satu pujian. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah berfirman, Engkau akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu bagi kami. Berkati tangan-tangan yang memberikannya Bapa, dan berkati juga bagi mereka yang mengelola Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini kami taruhkan di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Kami percaya dalam setiap detik kehidupan kami ada Tuhan yang berkarya. Karena itu ya Bapa, perkenankan kami menaikkan pinta dan doa kami untuk negeri kami. Engkau menolong pemerintah negeri kami dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini.
Engkau menolong presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Engkau menolong gubernur, wali kota bersama dengan seluruh jajarannya. Engkau menolong seluruh pemimpin negeri ini agar mereka dapat bekerja sama baik satu dengan yang lain untuk mengupayakan yang terbaik bagi penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Engkau menolong upaya untuk penyebaran vaksin. Engkau menolong biarlah mereka yang mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi juga boleh merasakan kekuatan baru. Engkau menolong para tenaga kesehatan agar mereka terus Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau beri kekuatan dan kesehatan hingga mereka tetap dapat melayani banyak orang yang membutuhkan uluran tangan mereka. Engkau menolong saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit, mereka yang masih berada dalam proses pemulihan, dalam isolasi mereka. Biarlah Tuhan juga berkarya, tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi sakit, mereka yang telah lama tidak bisa keluar rumah karena kondisi tubuh yang lemah, para lanjut usia. Tuhan topang, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk banyak orang. Juga di antara kami mungkin ada yang mengalaminya. Mulai mengalami kejenuhan, kebosanan. Karena ada banyak keterbatasan yang harus kami rasakan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menopang, Tuhan menguatkan. Agar kami sabar, tabah, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah kami boleh mengisi waktu yang Tuhan anugerahkan ketika kami bersama dengan keluarga. Untuk memperbaiki relasi dengan anggota keluarga. Hingga keluarga kami boleh makin harmonis, makin mensupport satu dengan yang lain. Kami juga boleh memakai waktu itu untuk makin mendekatkan diri kami pada Tuhan. Di tengah berbagai masalah kesulitan yang kami alami. Biarlah kami makin berpegang pada Tuhan. Kami boleh makin berpegang pada firman Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong agar gereja dimanapun tetap semangat berkarya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kalaupun masih harus melalui online secara virtual, tetapi biarlah tidak mengurangi semangat untuk bersekutu. Biarlah Engkau beri hikmat para pimpinan gereja untuk tetap mengupayakan karya-karya layanan menjadi berkat bagi masyarakat. Berkati GKI Residen Sudirman, berkati majelis jemaat, tim hamba Tuhan, seluruh pengurus badan pelayanan, seluruh anggota jemaat. Berkati GKI Resut Bajem Moyosari, berkati badan pimpinan Bajem Moyosari, berkati para aktivis, berikan semangat. Biarlah tetap dalam koordinasi dan kerjasama yang baik hingga gerejamu tetap hidup. Sekalipun kami belum bisa berjumpa secara tatap muka langsung, tetapi biarlah kami tetap terhubung satu dengan yang lain. Biarlah kami dipersatukan dalam firman Tuhan yang selalu disediakan buat kami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang berjuang dalam jerit tangis mereka karena mereka terkena dampak pandemi COVID-19. Pekerjaan mereka mengalami gangguan, bahkan mereka kehilangan pekerjaan, penghasilan mereka berkurang. Kami mohon berkat-Mu. Kami percaya Engkau memberikan sukacita, bahagia, damai sejahtera, sekalipun kondisi kami masih berada dalam pelbagai kekurangan. Topanglah umat-Mu satu persatu Tuhan. Berikan pertolongan-Mu. Berikan iman dan pengharapan yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kami bisa segera berjumpa di gedung gereja. Karena itu Tuhan, Engkau yang terus berkarya agar pandemi ini segera berlalu. Tuhan juga tolong kami agar terlibat aktif dalam kebiasaan hidup kami sehari-hari. Hingga kami tetap menjaga protokol kesehatan. Hingga kami
boleh mengambil bagian untuk menahan laju penyebaran corona. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berpartisipasi untuk memutus rantai penyebaran corona. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan doa kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, ketika kami senang maupun susah, ketika kami sehat maupun sakit, ketika kami bisa beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah, ketika kami terbaring di rumah sakit maupun ketika kami sehat sentosa, kami boleh melakukan apa saja. Terus bersamalah kami Bapa, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam Kristus kami menyerahkan diri kami. Amin. Sebelum kita melangkah pulang, mari kita mau katakan kepada Tuhan, tiada ragu lagi ketika kita mengikut Yesus. Kita angkat satu pujian, tiada ragu lagi. Saudara, tiba saatnya kita melanjutkan kehidupan kita. Saya mengingatkan kembali ketika kita masuk dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, apapun itu, ada 3. Saudara boleh mengikuti saya. Angkat tangannya dengan 3 kiri, 3 jari kiri dan 3 jari kanan. 3 jari kiri untuk 3M untuk imunitas tubuh kita. 3 jari kanan untuk 3M untuk imunitas iman kita, agar kita tangguh fisik, mental, spiritual, dan kita hidup menjadi berkat. Berkat Tuhan mengiringi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Terus semangat, Tuhan memberkati.